dan juga dokter Eklas, ternyata ya memang kehilangan massa otot itu memang bahaya banget. Tapi kalau mau berat badan turun memang ternyata harus menjaga massa ototnya. Tadi aku juga sering banget ya nimbang, kayaknya beratnya udah turun. Tapi kok kadar lemaknya masih sama aja, ternyata itu tanda-tanda massa ototnya turun ya dokter Eklas ya. Jadi mungkin mesti bijak juga dalam berolahraga ya. Ternyata yang turun bukan lemak. Iya. Oke, Tan, untuk membahas itu, apakah kehilangan massa otot dan sebagainya berkaitan juga dengan olahraga, ada expertnya nih. Ada Dr. James, spesialis ortopedi. Apa kabar dokter? Selamat pagi. Halo dokter Pagi. Baik, selamat pagi. Ini semua kayaknya semua orang tuh takut ya dokter ya, sampai harus kehilangan massa otot. Benar. Nah, ini juga apa nih dokter Eklas? Kita langsung aja Intan ke fakta mitos yang pertama nih. Malas beraktivitas dokter meningkatkan resiko kehilangan massa otot. Fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta. Itu jelas. Fakta. Jelas. Kenapa, Dok? Semakin kita malas untuk beraktivitas, otomatis otot yang kita pakai akan berkurang. Sehingga otomatis semakin kita tidak pakai otot itu, semakin berkurang juga kualitas dia, kemampuan dia, massa ototnya juga otomatis akan semakin berkurang biasanya. Jadi memang harus bijak ya Intan ya. Tadi kan kalau kelebihan malah kehilangan. Tapi kalau kurang malah kehilangan juga. Berarti memang harus bijak ya. Betul. Kurang pasti akan berkurang. Begitu kita kurangi latihan kita atau aktivitas kita berkurang, otomatis massa pun akan berkurang. Jadi memang benar-benar harus dijaga ya dokter ya, aktivitas, olahraga juga semuanya harus ditakar. Betul. Nah dokter, ini selain masalah aktivitas olahraga fisik ya, ini juga kan banyak banget yang ngomong, fakta dan mitos yang beredar bahwa katanya kalau orang yang sering begadang, ini mampu menurunkan massa otot. Fakta atau mitos dokter? Wow. Fakta. Fakta juga? Jelas. Coba dokter, apa hubungannya antara begadang dengan kehilangan Jadi massa gini, otot? begadang ini kita bilang bukan begadang jam 10 malam ya, tidak, tapi di atas jam 2, di atas jam 3 dengan aktivitas yang terus-menerus, itu otomatis membuat otot itu exhausted. Kelelahan otot itu justru nggak akan menurunkan kemampuan dia untuk berkontraksi. Sehingga lebih cenderung untuk orang itu kelelahan sehingga massa ototnya akan turun. Begitu diulangin terus-menerus itu, lama-kelamaan massa otot itu akan berkurang jauh dari yang biasanya. Itu yang kadang-kadang orang bilang semakin saya bergadang, badan saya semakin lelah. Saya nggak akan pernah bisa untuk aktivitas lama, olahraga saya akan jadi jauh lebih cepat capek. Biasanya begitu. Jadi menyangkut istirahat yang cukup berarti ya? Ya, of course, pasti. Semakin kita bisa istirahatkan otot itu, semakin otot itu akan recover. Akan menjadi kembali lagi untuk refresh, untuk segar lagi, sehingga dia bisa aktivitas lagi untuk siap untuk digunakan. Begitu biasanya. Oke, baik dokter. Nah, fakta mitos selanjutnya terkait yang kita konsumsi nih. Salah satunya adalah gula nih, yang manis-manis. Nah, katanya kalau berlebihan bisa berisiko diabetes, tapi juga berisiko kurangnya massa otot. Fakta atau mitos, dok? Fakta. Itu juga fakta ya. Itu juga fakta. Jadi sebenarnya gini, gula itu memang dipakai untuk energi, betul. Tapi bila berlebihan, justru itu nggak akan dipakai. Insulin yang kita keluarkan itu nggak akan pernah bisa membuat gula itu akan digunakan. Sehingga ujung-ujungnya insulin kita jelek, diabetes akan keluar kan. Begitu diabetes keluar, insulin jelek, semakin menurunkan kualitas otot itu. Karena tidak ada makanan Karena tadi tidak ada yang asupan, akan dipakai asupannya asupan justru. untuk ototnya. Iya, Jadi tidak betul. ada karena itu. Jadi biasanya makanya kenapa orang-orang dengan diabetes mereka akan disarankan untuk olahraga justru. Jadi bukan semakin diabetes semakin dia harus istirahat, tidak. Orang dengan diabetes harus olahraga untuk memperkuat massa otot dia juga. Oh, jadi salah satunya itu ya harus aktivitas atau olahraga dengan sangat kuat. Nah, dokter, ini biasanya problema wanita. Kayak saya dokter Eklas ya, kayak diet terus sepanjang hidupnya. Ini katanya diet everyday. Ini banyak fakta dan mitos yang beredar, Dok, bahwa pemilihan diet yang tidak tepat ini juga dapat menurunkan massa otot. Ini fakta atau mitos? Ya. Itu juga fakta. Fakta juga, Dok? Fakta. Karena gini, diet itu harus imbang. Balance diet itu lebih baik dibandingkan dengan diet yang kita hanya berfokus ke satu titik saja. Jadi kan ada beberapa orang yang dietnya, dia nggak mau makan kalori terlalu banyak atau kalori 0. Zero kalori. Ada juga yang protein zero. Nah, itu akan membuat otot itu kan butuh makan. Makanan otot itu kan dari protein dan ada karbohidrat juga dan sedikit lemak. Selama itu tidak masuk ke dalam situ, otomatis otot itu cenderung untuk tidak dapat makanan. Begitu otot tidak dapat makanan, otot itu cenderung untuk menjadi lebih kecil dari biasanya.
Makanya kenapa untuk diet itu biasanya harus dibikin untuk imbang dan harus disertai juga dengan olahraga. Kenapa? Karena kalau kita hanya berbicara diet saja tanpa ada olahraga, otot itu akan benar-benar menjadi kecil. Oh gitu ya dok, jadi harus benar-benar ada exercise juga ya. Betul. Berarti tadi nggak boleh ya, kalau saya kan suka kayak menghindari bener-bener lemak nggak mau gitu, itu nggak boleh juga ya dokter ya berarti ternyata ya. Tidak, tetap harus Karena lemak dibutuhkan ya dokter ya? ya? Betul. Oke dokter, nah fakta mitos selanjutnya nih dokter. Kehilangan massa otot dapat mempengaruhi struktur tulang. Tapi dokter jangan dijawab dulu. Pemirsa mau tahu jawabannya, saksikan setelah yang satu ini. Iya pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat. Nah itu dia tadi ternyata makanan-makanan yang bagus untuk memperbaiki dan membantu menaikkan massa otot. Itu pas banget dokter Ekles. Aku suka banget soalnya kacang-kacangan suka, dada ayam suka, telur suka, semuanya suka. Tapi kayaknya Intan semua makanan suka deh. Iya, untung semua makanan suka ya dokter ya. Jadi bagus kan untuk kesehatan ternyata semuanya. Setuju Intan. Oke tadi dokter ada fakta mitos yang belum terjawab dokter. Kehilangan massa otot dapat mempengaruhi struktur tulang. Fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta dokter. Fakta. Kenapa dokter? Kaitannya gimana dok? Otot itu dia akan sangat berfungsi untuk balance dari orang. Jadi semakin otot kita kuat, badan kita akan cenderung berpostur tegak. Postur kita akan lebih tegak. Nah, semakin kita otot itu berkurang massa ototnya, kemampuan dia untuk menahan postur kita itu otomatis berkurang. Sehingga cenderung untuk mulailah dia timbul bongkok, mulailah dia timbul postur badan yang agak sedikit lebih bongkok, terus kemudian kaki dia nggak terlalu kuat, sehingga cenderung untuk balance-nya berkurang. Ini yang juga penting, balance kaki itu sangat penting waktu kita berjalan, waktu kita berdiri, sehingga resiko jatuh akan mulai meningkat pada saat orang dengan massa otot yang berkurang. Kalau kelebihan ototnya maksudnya ada kan yang latih. Begitu dia kelebihan nggak masalah. Nggak masalah ya? Tidak ada masalah dengan itu. Oh gitu. Jadi memang otot itu juga berfungsi untuk menopang berat badan tubuh juga tadi ya. Jadi kalau seandainya enggak itu, jadi hubungannya ternyata tulang jadi cepat keropos juga. Itu kenapa emang orang-orang dewasa, orang-orang dengan usia yang semakin banyak ini juga katanya memang harus untuk menjaga massa otot ya. Betul. Oke, nah itu dia ya pemirsa semuanya di rumah itu harus menjaga massa otot. Setuju. Nah dokter, ini juga nih kalau kemarin kan kayak masa pandemi ini kita semua berburu vitamin D. Ini digadang-gadang vitamin D bagus untuk selain untuk meningkatkan kekebalan tubuh, juga bagus untuk memelihara jaringan otot nih dokter. Ini fakta atau mitos? Nah, ini yang menarik. Apakah ini fakta atau mitos? Sebenarnya bisa jadi fakta, bisa jadi mitos. Kenapa? Karena begini. Vitamin D ini termasuk dalam salah satu asupan vitamin. Jadi sebenarnya dari makanan kita sudah punya. Tinggal apakah yang kita harus tahu vitamin D yang dari makanan itu bentuknya tidak aktif. Yang harus kita aktifkan oleh sinar matahari. Nah, asupan ini sebenarnya sudah ada. Apakah asupan ini perlu atau tidak untuk otot? Perlu. Nah, kenapa jadi fakta? Karena memang itu betul, itu perlu. Tapi dia bisa juga jadi mitos bila ini dikaitkan kalau tidak minum ini massa otot akan jelek. Enggak seperti itu. Tetap ini hanyalah suplemen tambahan yang dibutuhkan oleh otot. Tetapi yang paling esensial di sini adalah yang tadi sudah disebutkan protein. Protein adalah makanan otot yang paling utama. Jadi kalau ini tanya apakah ini fakta atau mitos, ini bisa jadi fakta karena memang diperlukan untuk otot, tapi bisa juga jadi mitos karena ini tidak berhubungan secara langsung. Betul. Tidak berhubungan secara langsung dan bukan satu-satunya sumber yang dibutuhkan ya dokter. Betul. Setuju. Oke dokter, memang kan massa otot itu sangat dibutuhkan untuk struktur tubuh ya, proporsional tubuh. Nah, bagaimana dokter cara mengatasi kalau memang sudah kehilangan massa otot? Apakah dengan olahraga ataupun yang kita konsumsi, gimana dokter? Jadi begini, kalau untuk kita sudah terlanjur kehilangan. Nomor satu yang kita harus tahu adalah bila sesuatu yang sudah kehilangan itu kita langsung olahraga, itu hasilnya jelek. Karena resiko cedera akan keluar. Tetapi yang penting adalah bagaimana memberikan makanan dulu ke otot ini dulu. Jadi otomatis asupan protein yang banyak, asupan karbohidrat juga harus tetap perlu dan lemak sedikit tetap perlu. Setelah itu baru kita bisa exercise. Dan exercise yang saya anjurkan selalu adalah exercise yang dari ringan dulu, baru nanti kita naikkan pelan-pelan intensitasnya, kita naikkan pelan-pelan kualitinya.
Jadi tidak bisa langsung ke aktivitas berat, berat. Betul. Bertahap ya dokter? Bertahap, harus bertahap. Nah, ini yang butuh sabarnya dari orang. Karena orang kadang-kadang suka mikir, oh ya sudah, saya sudah makan, sudah oke semua, saya bisa langsung aktivitas atau olahraga. Nah, ini yang kadang-kadang bisa menimbulkan cedera dari yang masa otot tadi iya, ya? betul. Iya, iya. Selain itu apa dokter? Adakah tindakan atau treatment yang lain? Treatment Tadi kan yang- olahraga, Ya. Konsumsi ya intinya. Ya. Adakah treatment yang lain dokter? Tidak, itu yang paling utama. Oh, yang paling utama jadi dari ini. asupan dulu ya? Ya, asupan dulu nomor 1, kemudian baru kita lakukan olahraga untuk memperkuat dulu biasanya. Gitu Asupan biasanya. dulu artinya harus dipenuhi dulu, baru Betul. pelan-pelan olahraga. Tapi kan kadang-kadang ada yang udah makannya banyak gitu, ngerasa asupannya cukup, langsung olahraga maunya langsung angkat beban yang Ya, berat. Itu juga nggak betul. boleh tadi dokter ya? Betul, betul. Betul, yang penting adalah gini, waktu kita berbicara olahraga, yang harus dimengerti adalah olahraga itu harus ada memenuhi 3 kriteria ya, which is itu pemanasan, Oke. exercise-nya itu sendiri, dan pendinginan. Nah, kadang-kadang orang mungkin waktunya dia pendek, dia bilang, oh ya sudah pemanasan saya nggak usah lah, langsung saya latihan. Nah, resiko cedera di situ akan mulai keluar. Itu yang akan jelek Nah dok, biasanya. ini Ya. kan tadi kan juga ada ya yang katanya kalau exercise terlalu banyak ini bisa menyebabkan massa otot turun. Nah maksudnya yang terlalu banyak ini sebenarnya porsinya Ya. semana sih dokter? Nah, jadi gini, untuk exercise itu masing-masing orang itu bisa berbeda. Contoh, ada beberapa orang yang bisa, exercise untuk lari yang paling gampang ya. Atau dia angkat beban lah. Angkat beban saya bisa untuk 10 kilo selama 20 kali, repetisi 2 kali. Tapi ada beberapa orang yang saya nggak sanggup dengan 20. Nah, begitu orang itu ngeliat, kok orang itu sebelah kok bisa 20. Dia akan paksakan, sedangkan otot dia belum kuat. Itu yang cenderung untuk begitu dia kram. Nah, otot itu bisa menyebabkan kram. Bila overuse, ditingkatkan terus-menerus, dan tidak disertai dengan pemanasan yang baik, dia akan kram. Nah, kram itu yang akan membuat otot itu justru malah akan turun. Oke. Gitu. Stres otot ya? Yes, betul. Ototnya Stres bisa otot. stres juga ya? Ya, betul. Nah, kram itu adalah salah satu stres dari otot. Stres otot, benar. Betul. Jadi memang harus bijak juga, Ya. disesuaikan kondisi orangnya, Betul. dan bertahap sesuai kemampuan dokter ya. Betul. Oke, jadi nggak bisa Oke. disamaratain ya. Dokter, terima kasih Oke. Dokter James. Iya. Makasih banyak dokter Ya, James. sama-sama. Ini sekarang berarti kita nggak boleh terlalu berlebih-lebihan banget ya dalam Bijak lah ya, berolahraga. bijak. Iya, makanan juga harus dijaga. Aduh, tapi nih ya masa otot dokter Ekles, Ya. ini berhubungan sama yang namanya makanan. Wow, Aduh. berhubungan sama jeroan nggak sih? Nah itu dia dokter, berhubungan nggak ya soal sama jeroan ya? Mau tahu selengkapnya? Kita akan bahas sesaat lagi. Makasih dokter.